sahabat Genaci, kembali lagi bersama Kak Tata di channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Nah, buat sahabat Genaci yang belum subscribe channel YouTube-nya, bisa subscribe sekarang juga agar nggak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Oke, sahabat Genaci, hari ini kita masih akan belajar dengan materi-materi matematika untuk kelas 1 SD. Nah, kali ini materi yang akan kita bahas adalah penjumlahan. Nah, penjumlahannya ini masih di angka 1 sampai dengan angka 10 ya sahabat Genaci ya. Melanjutkan materi yang sebelumnya gitu. Oke, langsung aja kita mulai yang pertama. Nah, untuk definisi penjumlahan sendiri sahabat Genaci yaitu cara untuk menjumlahkan dua atau lebih gitu ya, bilangan atau angka yang kemudian akan menghasilkan suatu bilangan baru. Nah, itu yang disebut dengan penjumlahan. Contohnya gimana sih Kak? Contohnya adalah 1 ditambah dengan 2. Oke, angka 1 ditambah dengan angka 2. Nah, maka nantinya akan menghasilkan bilangan baru, yaitu berapa? Kalau 1 ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini merupakan bilangan baru, sahabat Genaci. Jadi, seperti itu contoh dari penjumlahan. Oke, Kak Tata juga ada contoh nih. Kak Tata memiliki 3 pensil berwarna merah. Kak Tata juga memiliki 4 pensil berwarna biru. Nah, kira-kira berapa total keseluruhan pensil yang Kak Tata miliki? Nah, ini juga salah satu contoh dari penjumlahan. Namun, penjumlahannya yaitu dalam bentuk cerita. Nah, seperti itu sahabat Genaci. Kira-kira berapa ya 3 pensil merah ditambah dengan 4 pensil biru? Oke sahabat Genaci, langsung aja kita mulai penjumlahannya. Kita buka mula-mula angka 3, karena tadi kan ada 3 pensil berwarna merah gitu ya. Nah, kemudian kita jumlahkan dengan 4, maka kita terus buka sampai berhenti di angka 4 gitu ya. Oke, langsung kita buka 1, 2, 3, 4, stop. Maka jumlah 3 pensil merah dan 4 pensil biru adalah 7. Nah, maka semua total pensil yang Kak Tata miliki sebanyak 7. Nah, jadi seperti itu ya salah satu contoh dari penjumlahan yang nantinya akan kita bahas lebih dalam. Nah, sekarang Kak Tata lanjutkan lagi. Kalau tadi kan sudah ada contoh nih penjumlahan dan caranya. Nah, kali ini kita bahas lagi lanjutannya, yaitu bagaimana cara melakukan penjumlahannya sahabat Genaci. Nah, tadi kan udah ada contohnya 3 tambah 4. Nah, coba kalau semisal ada lagi contoh ya dari penjumlahan 3 ditambah 5. Oke, 3 ditambah 5. Nah, kita menggunakan cara gitu ya penjumlahan dengan metode fingermatic. Jangan lupa ya, kita buka 3, kemudian ditambah 5. Nah, karena 5 di fingermatic itu kan angkanya si gendut ya, dia kan angkanya berbeda gitu ya. Nah, maka kita bisa langsung buka jari 5. Oke, kita buka jari 5. Maka 3 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 8. Oke, kalau ditambah dengan 5, maka bisa langsung kita buka 5. Nah, kalau penjumlahannya bukan 5 Kak, bilangan yang kedua bukan 5, maka kita bisa menggunakan cara tadi yang awal, yaitu penjumlahan dengan cara maju gitu ya. Kita buka satu-satu sampai berhenti di angka yang memang dituju. Contohnya, ada contoh lagi. Semisal Kak, gimana cara menjumlahkan 4 ditambah dengan 2. Oke, 4 ditambah dengan 2. Maka kita bisa langsung buka angka yang pertama, yaitu angka 4 ya sahabat Genaci ya. Angka 4 kita buka. Kemudian kita akan menjumlahkan 2 gitu ya. Berarti kita harus buka 2 kali jari kita ya. Maka setelah 4, oke, kita buka 1, 2. Nah, kita bisa stop. Maka 4 ditambah 2 hasilnya adalah 6. Oke, 4 tambah 2, 1, 2. Nah, hasilnya adalah 6. Oke, hasilnya yang ada di jari kita yaitu angka 6. Oke, nah coba kalau ada contoh lagi
Ya, karena kita kan akan membahas mengenai penjumlahan 1 sampai 10 gitu ya, yang hasilnya juga sampai dengan 10. Nah, maka penjumlahannya masih di angka kecil ya sahabat Genaci, angka 1 sampai dengan angka 10. Nah, tadi udah ada 3 tambah 4, kemudian ada 3 tambah 5 ya kan, kemudian ada juga 4 tambah 2. Nah, sekarang kalau 6 ditambah 3 gimana Kak? Oke, kalau ada 6 ditambah 3, maka yang awal kita buka angka yang pertama yaitu angka 6. Kemudian kita buka sebanyak 3 kali. Oke, maka 1, 2, 3. Hasil 6 tambah 3 adalah 9. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nah seperti itu ya sahabat Genaci ya. Nah, untuk soal di penjumlahan itu yang tadi yang awal sudah Tata bahas, itu juga ada soalnya dalam bentuk cerita gitu ya sahabat Genaci ya. Nah, untuk soal cerita itu memang tidak ada kalimat atau tulisannya itu dalam bentuk tambah atau plus gini ya. Karena penjumlahan itu kan lambangnya itu kan plus gini ya sahabat Genaci ya. Nah, kalau di soal cerita tidak ada memang lambang itu. Nah, tapi dikemas dalam suatu cerita gitu ya, yang ada kalimat, biasanya ada kata-kata ditambahkan atau diberi gitu ya, ditambahkan atau diberi. Nah, kemudian ada juga total dari. Nah, itu semua itu merupakan cara gitu ya, itu untuk dijumlahkan atau penjumlahan gitu ya. Contohnya, Kak Tata beri contoh lagi. Kak Tata memiliki permen rasa coklat sebanyak 5. Kemudian Kak Tata diberi ibu permen sebanyak 4 dengan rasa coklat. Nah, berarti permennya Kak Tata sama-sama rasa coklat gitu ya. Kak Tata punya rasa coklat, terus diberi lagi 4 gitu ya, rasanya juga coklat. Nah, untuk pertanyaannya biasanya berapa jumlah total permen yang Kak Tata miliki? Nah, berarti tinggal dijumlahkan sahabat Genaci. Permennya Kak Tata ada 5 dan yang diberi ibu sebanyak 4. Maka 5 ditambah 4 hasilnya 1, 2, 3, 4. Nah, hasilnya adalah 9 permen coklat yang Kak Tata miliki. Nah, jadi seperti itu ya sahabat Genaci, cara untuk penjumlahan baik di soal cerita maupun soal yang bukan soal cerita. Oke, seperti itu. Nah, sekarang waktunya sahabat Genaci untuk menjawab nih pertanyaan dari Kak Tata gitu ya. Kak Tata akan memberikan 1 buah kuis gitu yang bisa ditulis jawabannya sama sahabat Genaci di kolom komentar. Oke, pertanyaannya adalah Kak Tata memiliki 4 permen lollipop gitu ya, berwarna kuning. Jumlahnya ada 4. Kemudian Kak Tata diberi ayah 3 permen lollipop berwarna merah. Nah, pertanyaannya berapa jumlah permen lollipop yang Kak Tata miliki? Nah, coba jawabannya bisa ditulis sama sahabat Genaci di kolom komentar. Kak Tata tunggu jawaban dari sahabat Genaci. Oke, untuk materi mengenai penjumlahan kali ini udah selesai sahabat Genaci. Nah, untuk sahabat Genaci yang memiliki request materi bisa juga ditulis di kolom komentar. Nah, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.